Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di mata kuliah pemrosesan suara topik kedua. Ya, jadi di pertemuan minggu ini kita sudah masuk ke materi pertemuan kedua. Ya, jadi alhamdulillah di materi sebelumnya kita telah membahas terkait apa itu suara, bentuk-bentuk suara, pengimplementasian pemrosesan suara dengan perkembangannya di teknologi terkini, dan sekarang kita masuk ke bagaimana kita melakukan proses plotting kepada suara. Nah, di pertemuan minggu ini kita akan membahas tentang tiga topik utama, yaitu yang pertama adalah proses akuisisi sampel suara, yang kedua adalah melakukan penggunaan atau mencoba penggunaan PyCharm untuk proses visualisasi, dan yang ketiga dapat menampilkan visualisasi dari suatu data suara yang teman-teman telah akuisisi. Nah, kurang lebih seperti itu adalah topik bahasan kita minggu ini. Mari kita mulai dari bagaimana sebuah suara diakuisisi. Jadi kalau di sini teman-teman mungkin sudah familiar ya dengan sebuah video recorder atau sound recorder, di mana sound recorder ini adalah suatu alat yang sangat umum kita gunakan untuk melakukan proses akuisisi suara. Nah, ini yang akan kita coba untuk gunakan sebagai salah satu media yang kita gunakan untuk melakukan akuisisi suara untuk dilakukan proses pengenalan suara itu sendiri. Nah, jadi ketika kita melakukan perekaman suara, itu sebenarnya suara pada umumnya akan terbagi menjadi dua gitu ya. Kalau ada aplikasi yang langsung memunculkan suara itu dalam bentuk WAV atau dalam bentuk MP3. Lalu, tahukah teman-teman perbedaan antara WAV dan MP3? Nah, ini saat ini akan kita bahas bersama. Jadi WAV adalah Waveform Audio File Format dan MP3 adalah Motion Picture Export Group Audio Layer 3. Nah, sebenarnya kedua format file audio ini tidak terlalu jauh berbeda, apalagi kita hanya mendengarkannya saja, tidak melakukan analisis. Jadi sebenarnya tidak begitu berpengaruh begitu ya perbedaan dari dua tipe file ini. Namun di pemrosesan suara kedua hal ini sangatlah berbeda begitu ya. Jadi WAV atau file WAV ini adalah suatu jenis standar file untuk suara yang dirancang oleh IBM dan Microsoft, yang dimana file ini merupakan file murni yang tidak dilakukan kompresi sehingga hasil yang didapat benar-benar berukuran besar gitu ya, atau murninya suatu file itu diakuisisi. Nah, sedangkan untuk yang file MP3, file yang dihasilkan adalah suatu file yang bersifat lossy gitu ya, atau lossy audio, di mana file ini sendiri sudah melakukan proses kompresi sehingga kalau memang hanya untuk didengar ya nyaman-nyaman saja, tidak ada perbedaan, tapi untuk proses analisis ini akan berbeda. Karena kita ketahui bahwa sifat dari lossy ini adalah proses pengurangan sinyal-sinyal audio yang dimiliki dari suatu data audio itu sendiri, sehingga tidak murni suatu data audio itu dikirimkan ke user. Penggunaan metode ini juga bervariasi ya, mulai dari ini ya ukuran filenya yang dari besar diusahakan untuk diperkecil. Yang kedua terkait dengan kecepatan transfer datanya di internet. Nah, kurang lebih seperti itu. Sehingga MP3 ini memang yang paling direkomendasikan ketika kita mendownload lagu atau mendownload file-file berupa audio. Nah, data suara digital setelah kita ketahui dalam bentuk WAV dan MP3, nah sekarang kita coba mulai untuk melakukan perekaman suara menggunakan suatu aplikasi. Nah, di sini aplikasi yang digunakan adalah Voice Recorder Pro. Ya, jadi kenapa memilih aplikasi ini? Sebenarnya aplikasi ini karena dipilih karena memang saya sudah mencoba begitu ya. Jadi lebih ke praktek saja dan didapatkan hasil yang sesuai, sehingga saya juga merekomendasikan teman-teman menggunakan ini. Tapi kalau teman-teman menggunakan aplikasi yang lain tidak ada masalah. Yang penting nanti aplikasinya atau output dari sinyal suaranya itu sudah dalam bentuk WAV gitu ya. Kalau memang tidak menggunakan aplikasi ini, teman-teman bisa menggunakan alternatif sound converter seperti Audacity atau sound converter yang ada di Linux. Nah, seperti itu bisa digunakan untuk merubah dari suatu file MP3 ke menjadi WAV. Gitu. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nanti silakan dicoba untuk melakukan perekaman suara. Suara yang direkam juga tidak terlalu besar. Kalau di sini ukurannya relatif kecil ya, sekitar 1 detik gitu ya, tidak terlalu besar, 1 detik, 1 detik, 2 detik gitu ya, satu kata atau dua kata saja gitu untuk dilakukan perekaman dan proses plotting. Nah, ini adalah contoh data suara dalam bentuk plot digital teman-teman, sehingga suara ini itu ketika kita telah
ketika kita telah memiliki file aslinya, maka kita bisa melakukan plotting suara di Python begitu ya. Jadi di Python ini kita bisa melakukan plotting suara seperti ini. Kita coba dengarkan, tapi sepertinya saya harus mengulang share screen terlebih dahulu. Ya, jadi kita coba dengarkan suaranya. Adek, adek. Nah, ini adalah salah satu contoh suara yang sederhana, teman-teman, dari kata adek, gitu ya. Jadi harapan nanti ketika kita memiliki dataset untuk kata adek ini, nanti kita bisa mengenali kata adek ini menggunakan suatu algoritma, gitu ya. Jadi sinyal suara yang ditangkap oleh komputer itu dia bisa memahami bahwa model atau pola dari gelombang sinyal yang seperti ini adalah milik kata adek. Kurang lebih seperti itu. Nah, langsung saja kita akan coba praktekkan melakukan plotting suara itu menggunakan eh, developer developer ini ya, programming, yaitu adalah PyCharm, di mana PyCharm ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya dengan Spider, dengan Jupyter gitu ya. Tapi lebih direkomendasikan dengan ini karena memang untuk proses instalasi library-nya cukup praktis gitu ya, sehingga nanti harapannya ketika diberikan tutorial teman-teman bisa langsung mengimplementasikan begitu. Nah, jadi di sini untuk tahapannya sebenarnya ada 4 ya. Yang pertama adalah melakukan instalasi, ini seharusnya sudah selesai kemarin. Yang kedua adalah membuat new project. Nah, yang kita coba melakukan instalisasi library dan melakukan percobaan. Nah, mari kita coba untuk membuka PyCharm-nya terlebih dahulu ya, teman-teman. Ketika sudah dibuka, kita masuk ke halaman pembuatan new project seperti ini. Di halaman ini sebenarnya tidak perlu ada perubahan yang cukup signifikan ya. Kalau memang kita tidak merubah penamaan lokasi gitu ya, langsung di-create saja. Nanti otomatis maka new project-nya akan muncul gitu ya. Nah, new project ini juga ada tipe alternatifnya. Intinya yang muncul harusnya dalam bentuk .py gitu ya. Nah, semisal kita ingin membuat new project di environment yang kita sudah buat, maka diklik kanan saja di bagian environment yang ada di sini gitu ya. Kumpulannya di mana? Lalu diklik new Python file, nanti teman-teman bisa milih di sana itu untuk eh, ininya namanya ya. Jadi bisa dipilih namanya. Di sini saya menggunakan prep prep begini saja, langsung di enter, nanti ya maka akan otomatis membuat new project seperti ini. Nah, ketika prep ini atau prep ini sebenarnya preparation ya. Jadi ketika kita sudah membuat file preparasi, nah projectnya jadi seperti ini prep.py. Nah, ini baru kita coba untuk melakukan running kode sederhana. Running kode sederhana ini bertujuan untuk melihat apakah lokasi teman-teman create project atau kesiapan dari sistemnya ini sudah berjalan normal atau tidak. Nah, kita bisa melakukan pengetikan syntax print hello world. Nah, ini langsung di running saja. Di sini ada tombol runningnya, bisa dicoba nanti ketika diklik apakah dia langsung running seperti ini, hello world muncul seperti ini atau tidak. Kalau dia muncul, maka kita bisa melanjutkan ke langkah berikutnya. Nah, setelah kita melakukan percobaan sintak dasar gitu ya, kita langsung masuk ke proses pengecekan library gitu ya. Jadi PyCharm yang baru kita install itu sebenarnya library-nya belum ada ya, atau ada pun sedikit gitu ya standarnya. Maka di sini kita harus install library-nya tuh secara mandiri begitu ya, sesuai dengan kebutuhan library yang kita perlukan. Nah, tahapannya ada di sini, menu file setting project, Python interpreter, lalu memeriksa ketersediaan library pada kotak berwarna biru, atau apabila library tidak ditemukan, dapat memilih kolom merah untuk melakukan instalisasi dan klik install. Jadi ini kalau sudah terisi dia akan seperti ini, tapi kalau masih kosong, kalau nggak salah ada 3 saja defaultnya. Lalu nanti kalau memang nggak ada library yang kita butuhkan, contoh di sini saya akan mencoba mencari Librosa gitu ya. Kalau nggak ditemukan, maka kita klik tanda tambah atau add di sini, lalu kita ketikkan Librosa dan klik install package. Nah, di sini otomatis nanti kita tinggal tunggu saja, maka package library akan terinstall. Ya, jadi kalau untuk plotting suara, sebenarnya kita menggunakan 2 library, yaitu library Librosa dan Matplotlib, teman-teman. Jadi, yang pertama adalah Librosa, ini adalah suatu library Python yang khusus untuk audio dan musik. Lalu untuk Matplotlib ini untuk proses plotting. Jadi nanti harapannya grafiknya bisa dimunculkan melalui Matplotlib. Nah, jadi ketika teman-teman sudah melakukan instalisasi Librosa dan Matplotlib, silahkan dicoba diketikkan sintak yang ada di sini. Mungkin sedikit penjelasan, jadi sintak ini itu
Yang pertama import librosa, yang kedua import matplotlib, lalu file sama dengan recording 16.wav ini berada di satu folder dengan projectnya ya. Nah, jadi nanti silakan di copy paste saja. Mungkin setelah presentasi ini akan saya demokan sedikit gitu ya. Lalu signal librosa seperti ini, SR librosa load file SR22050 dan sampling rate-nya. Ini akan kita bahas insya Allah di pertemuan terkait ekstraksi fitur. Lalu librosa display waveform signal SR sama dengan SR time amplitude. Gitu ya. Sehingga ketika kita sudah melakukan apa namanya instalisasi itu begitu ya. Instalisasi dari library Librosa dan Pyplotnya kita sudah ketikkan, kita pastikan juga ini ya, file recordingnya sudah berada satu, jadi satu dengan atau satu folder dengan eh, prep.py. Ini bisa dilakukan dengan klik kanan di prep.py, lalu pastekan suaranya di sini ya, paste manual saja, karena filenya hanya satu gitu ya, jadi nanti bisa dipaste manual lalu diketikkan gitu ya, ada di sini lalu dijalankan source code-nya dan seharusnya akan muncul normal seperti ini gitu ya. Nanti silahkan dicoba teman-teman di rumah untuk melakukan plotting data suara seperti ini. Ya, jadi kurang lebih materi kita tidaklah terlalu panjang untuk pertemuan kedua ini. Intinya teman-teman bisa melakukan running code-nya, lalu bisa mencoba untuk melakukan plotting dari data suara. Nah, lalu di sini ada tugas ya, teman-teman. Jadi tugas kelompoknya ini yang sudah kita bagi. Jadi ada yang menggunakan kata Sasa, kata Bima. Nah, itu nanti teman-teman diskusi dengan teman kelompoknya. Satu orang itu merekam sebanyak 200 karakter suara. Ini didapat dari, anggap saja ya, kan data suara aksara Bima itu ada 18 gitu ya. Ini saya bulatkan saja menjadi 20. Nanti silakan teman-teman diatur saja 18 itu. Intinya kalau semisal yang tidak ada jumlah tertentu seperti bahasa Sasa, bahasa Bima itu teman-teman ambil kata 20 ya. Dengan harapan satu orang 4 jenis suara, 4 folder dengan masing-masing orang adalah 200 kata. Jadi 4 folder itu menjadi 50, 50, 50, 50 dataset gitu ya. Harapannya nanti selesai di akhir perkuliahan ini teman-teman sudah mendapatkan dataset yang minimal 1000 ya kalau anggotanya berlima. Di sini mahasiswa melakukan pengumpulan data dalam satu buah alamat Google Drive, jadi nanti disimpan di Google Drive ya datanya, lalu mahasiswa melakukan proses plotting data suara yang telah dikumpulkan menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, ini yang kita coba barusan. Jadi nanti silahkan di screenshot saja dan di-upload. Oke, nanti kalau di sana juga ada tugas yaitu membuat sebuah karya tulis 200 sampai 250 kata. Kurang lebih bisa meniru yang ada di sini ya. Jadi yang terutama ada pengantarnya, misal kalau aksara Sasa atau aksara Bima itu apa gitu ya dijelaskan, lalu penelitian terkait bidang suara yang berkaitan itu seperti apa. Mungkin kalau ada metode yang umum digunakan itu apa. Nah, itu silahkan dituangkan. Dan jangan lupa diberikan referensi, nanti harapannya yang ini nanti bisa jadi latar belakang dan yang ini nanti bisa jadi daftar pustaka dari papernya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Mari kita melakukan diskusi dan tanya jawab. Ya, jadi teman-teman sambil nanti kita diskusikan di kelas pertemuan, teman-teman nanti bisa mencoba ini ya. Jadi source code-nya tidak terlalu rumit teman-teman ya. Kalau modelnya seperti ini. Nah, untuk posisi file ada di prep.py, recording 16-nya dari sini. Nanti di sini bisa diklik kanan saja ya teman-teman. Mas jalankan saja, salah ya. Jadi nanti bisa muncul file plottingnya seperti apa gitu ya. Ya, semoga komputernya kuat untuk melakukan eksekusi datanya. Tentu saja kekuatan dari komputer sangat mempengaruhi ya untuk hasil plottingnya ini kecepatannya. Jadi ya kalau di sini laptop saya juga tidak begitu tinggi speknya, jadi mungkin agak delay sedikit. Nah, kurang lebih seperti ini output yang kita miliki teman-teman, bentuk dari data suara yang kita plotkan gitu ya. Selamat mencoba. Mari kita diskusikan di kelas perkuliahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.